Di bagian selatan Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, terhamparlah Nagari Halaban sebagai sebuah kawasan yang cukup memukau. Luasnya mencapai sekitar 66 km persegi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan Kabupaten Tanah Datar. Menjadi rumah bagi sekitar 8.000 jiwa yang menghiasi kehidupan dengan kehangatan dan kebersamaan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 43 jiwa per kilometer persegi. Ada 8 jorong yang membagi Nagari Halaban menjadi potret-potret kehidupan yang berbeda dan beragam. Mayoritas penduduk Halaban dengan tekad yang tulus menjalani kehidupan sebagai petani. Meskipun sekarang sebagian besar juga bekerja di pertambangan batu mineral, khususnya di Jorong Atas Laban. Mereka merajut hubungan erat dengan tanah, menghasilkan kekayaan alam yang memberi kehidupan bagi keluarganya. Dari 160 km persegi, luas Nagari Halaban terbagi dari hutan lindung dan hutan suaka, yang mana hutan lindung itu adalah area hutan yang dilindungi oleh pemerintah atau lembaga konservasi dengan tujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati, ekosistem, serta melindungi lingkungan dari berbagai ancaman seperti penebangan liar, perburuan ilegal, dan aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem hutan. Namun, itu tentunya menjadi konflik dan keresahan bagi masyarakat Halaban. Bagaimana tidak? Hampir sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya di hutan yang mana sudah dikelola sejak ratusan tahun lalu dan diwariskan secara turun-temurun. Maka dari itu pun pemerintahan Nagari pun tidak diam. Pemerintahan Nagari pun mengupayakan agar masyarakat bisa dengan aman beraktivitas di kebun mereka masing-masing, khususnya yang berada di kawasan hutan lindung. Di kondisi masyarakat Nagari Halaban sebelum adanya perhutanan sosial yang terhimpun dalam Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari, mereka sebenarnya sudah berinteraksi aktif dan sangat ketergantungan dengan hutan tersebut. Namun setelah adanya aturan tentang wilayah tersebut dijadikan sebuah hukum hutan lindung, mereka mulai khawatir dan mereka mulai tidak berani untuk mengelola ladang dan perkebunan mereka di sana. Padahal di Minangkabau, segala sesuatu hak milik tanah tersebut jauh sebelum negara ini ada, sudah ada pemiliknya. Jadi setelah adanya aturan terkait hutan lindung, maka masyarakat sangat khawatir dan tidak mau lagi terlalu aktif dalam mengelola perkebunan mereka di dalam hutan tersebut. Namun berkat adanya SK dari Kementerian terhadap perhutanan sosial yang adanya hutan Nagari ini, maka masyarakat sudah mulai lega dan mulai aktif kembali untuk mengelola perkebunan mereka yang berada di sana, walaupun yang dikelola tersebut bukanlah hutan, bukan kayu. Selain kayu, mereka bisa mengelola baik itu perkebunan yang sudah ada sebelumnya atau hasil hutan selain kayu. Jadi mereka sangat ketergantungan yang sebelumnya mereka khawatir dengan adanya aturan terkait hutan lindung, maka setelah adanya perhutanan sosial yang diwadahi yang difasilitasi oleh KKI Warsi, itu masyarakat sudah sangat lega dan bisa beraktivitas kembali di dalam hutan tersebut. Ya, tepat pada tahun 2016, datanglah KKI Warsi menemui pemerintahan Nagari Halaban, yang mana KKI Warsi sendiri adalah sebuah lembaga non-profit yang melakukan kegiatan pendampingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Wilayah kegiatannya meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Papua, yang mana KKI Warsi membantu memfasilitasi pemerintahan Nagari Halaban terkait perhutanan sosial. Dan tentunya pemerintahan Nagari menyetujui itu dan langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang mempunyai lahan yang berada di kawasan hutan lindung.
kami sempat mendatangi kediaman mantan Wali Nagari Halaban, Bapak Eka Rinaldi, karena beliau mengetahui sedikit banyaknya informasi terkait perhutanan sosial di Nagari Halaban. Mungkin Nagari Halaban memiliki luas sebesar 16.000 hektar. Dari 16.000 hektar itu mungkin ada hutan lindung dan ada hutan suaka. Dan alhamdulillah mungkin pemerintah mewacanakan ada program dari pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, di mana salah satunya intinya adalah tentang perhutanan sosial. Dan alhamdulillah mungkin kita difasilitasi oleh KKI Warsi. Awalnya tahun 2016 itu KKI Warsi datang kepada pemerintah Nagari, menemui kami dari pemerintah Nagari, bersosialisasi dengan kami terlebih dulu, di mana beliau menyampaikan yang awalnya pemerintah Nagari tidak tahu tentang adanya program dari pemerintah tentang perhutanan sosial ini. Berkat KKI Warsi, kami dari pemerintah Nagari sedikit tahu bagaimana dengan perhutanan sosial, sehingga kami minta dukungan dari KKI Warsi bagaimana proses supaya hutan lindung yang ada di Nagari Halaban ini bisa termanfaatkan oleh masyarakat. Di mana mungkin setelah itu berselang beberapa waktu, setelah beliau menemui kami dari pemerintah Nagari, KKI Warsi, kami melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat, di mana mungkin dalam sosialisasi masyarakat itu dijelaskanlah tentang regulasi yang ada dari pemerintah. Kemudian setelah itu disosialisasikan sosialisasi dengan masyarakat. Memang pro kontra ada di tengah masyarakat terhadap hutan lindung ini. Mungkin hutan lindung ini pemahaman dari masyarakat, kebun masyarakat akan dijadikan hutan lindung, itu intinya. Mungkin makanya setelah kami musyawarah 2-3 kali musyawarah, baru masyarakat paham tentang perhutanan sosial ini. Dari informasi yang kami terima dari Bapak Eka, memang proses menjadikan hutan lindung ke perhutanan sosial cukup panjang. Bagaimana pemerintah Nagari beserta tokoh masyarakat mengupayakan berbagai cara untuk itu. Karena sempat terjadi pro kontra di tengah masyarakat, yang akhirnya sekarang masyarakat pun sudah mulai paham tentang perhutanan sosial tersebut. Dengan segala usaha yang dilakukan pemerintah Nagari yang dibantu juga oleh KKI Warsi, pada tahun 2018 yang awalnya pemerintah Nagari mengusulkan seluas 800 hektar, akhirnya dikabulkan oleh Kementerian Kehutanan seluas 400 hektar. Kemudian, pemerintah Nagari pun langsung membentuk LPHN, yaitu Lembaga Pengelola Hutan Nagari, dan telah dikeluarkan SK-nya oleh pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Selang beberapa tahun, keluarlah regulasi dari pemerintahan tentang penggunaan dana desa, yang mana memprioritaskan untuk perhutanan sosial tersebut. Akhirnya, pada tahun 2022, pemerintah Nagari pun menganggarkan sebanyak 50 juta untuk pembuatan deplok durian yang akan ditanam di kawasan hutan sosial. Yang mana buah durian Halaban cukup terkenal dengan rasanya yang khas dan manis. Dengan itu, pemerintah Nagari pun berharap durian Halaban semakin dikenal dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari Halaban. Analisis LPHN Halaban untuk membuat demplok durian yang berada di lokasi hutan Nagari adalah
berdasarkan analisa lapangan bahwasanya lokasi perhutanan sosial atau hutan nagari di Nagari Halaban sangat berpotensi untuk penanaman durian. Dan bagaimana kami meyakinkan pemerintah nagari untuk bisa menganggarkan demplot durian di hutan nagari, yaitu pertama kami menganalisa bagaimana kondisi pasar di Nagari Halaban tentang pemasaran durian. Berdasarkan analisa dari kami LPHN Halaban, untuk satu kali musim durian di Nagari Halaban, khusus untuk durian lokal, itu satu hari itu bisa melakukan transaksi jual beli sekitar 15 juta. Jadi seandainya kita kalkulasikan untuk penjualan durian selama satu musim itu sekitar 1 bulan penuh, itu kita bisa melakukan transaksi penjualan durian itu sekitar 450 juta. Jadi oleh sebab itu kami meyakinkan pihak dari pemerintah nagari untuk bisa menganggarkan bagaimana LPHN Halaban bisa membuat demplot durian, sehingga LPHN Halaban bisa untuk memberikan kontribusi untuk masyarakat yang berada di sekitar hutan nagari. Pada tahun 2023, kelompok tani yang dibentuk oleh LPHN Halaban mendapatkan bantuan dana hibah skala kecil atau small grant sebesar 63 juta rupiah, yang mana dana tersebut difungsikan untuk pengelolaan perhutanan sosial yang ada di Nagari Halaban. Dan pada saat ini lebih kurang seluas 2 hektar lahan yang sudah ditanam bibit durian unggul, dengan harapan nantinya dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat Halaban, khususnya yang mempunyai lahan di kawasan hutan sosial. Meliputi lahan seluas lebih dari 400 hektar. Jika kita melangkah lebih dalam lagi, di hutan ini membuka pintu rahasia keanekaragaman hayati yang luar biasa dengan alunan merdu berbagai fauna di dalamnya. Setiap langkah memperlihatkan keajaiban di dalam hutan ini, di mana ada banyak tanaman obat yang berlimpah dan memberikan rahasia penyembuhan secara alami. Sementara itu, hutan ini juga menggoda dengan potensi keindahan alam yang cukup menakjubkan. Tepat di perbatasan hutan sosial dengan hutan lindung, ada salah satu goa yang sering menjadi tempat penelitian oleh beberapa komunitas. Goa ini bernama Goa Parahyangan. Lokasinya tidak jauh dari Sungai Batang Sinama. Pada tanggal 29 September 2023, perwakilan dari anggota LPHN menyertai perjalanan komunitas prospektor dari Universitas Negeri Padang menuju pintu masuk goa, yang mana
Mereka akan melakukan penelitian mendalam selama 1 hari. Walaupun beberapa komunitas telah melakukan penelitian di dalam goa ini, kami belum memperoleh data yang pasti mengenai goa tersebut. Di bawahnya itu ada aliran air ya, yang airnya cukup jernih, tapi agak berwarna putih gitu. Dan menurut warga di sini, ini sering mencari ikan di sini. Ini akan ditelusuri dan akan diteliti oleh mahasiswa dan mahasiswi dari UNP, Fakultas Pertambangan. Semoga mereka selamat dan kembali pulang dengan aman. Goa ini telah menjadi tempat kunjungan rutin bagi masyarakat yang menggunakan goa ini untuk mencari sarang walet dan menangkap ikan. Menurut cerita dari para penduduk setempat, goa ini memiliki beragam tempat. Ada yang sempit dan ada pula yang begitu luas, sehingga dapat menampung hingga 3 rumah besar di dalamnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketika terjadi hujan. Sungai yang mengalir di dalam goa tersebut dapat meluap hingga mencapai atap goa, menciptakan pemandangan luar biasa yang memberikan tantangan tersendiri. Perlu diketahui, sungai yang ada di dalam goa ini bermuara di Sungai Batang Sinama. Begitu melimpah keindahan alam yang tersemat di dalam hutan. Tanggung jawab kita bukanlah untuk menciptakan keindahan itu, melainkan menjaga keasliannya. Saat ini, begitu sayangnya, banyak hutan di seluruh dunia telah menjadi korban tebang habis demi keuntungan sesaat. Menghargai alam bukanlah sekedar kewajiban, melainkan sebuah kebijaksanaan. Dalam keunikan setiap ekosistem, kita menemukan keseimbangan yang rapuh, namun sangat penting bagi kelangsungan hidup. Ketika kita merenung di tengah keheningan hutan atau menyaksikan matahari terbenam di cakrawala, kita seharusnya tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan kehidupan yang memancar dari setiap elemen alam. Dari kami, LPHN Halaban.